zuhur sama asar bisa disambung, yang maghrib sama yang isya juga bisa disambung. Yang subuh nggak boleh disambung, Pak. Mau subuh sendiri? Subuh nggak boleh. Nah, jadi kalau yang zuhur dengan yang asar digabungkan dan diperpendek, itu istilahnya dijamak dan dikosor. Jamak itu artinya digabungkan, dikosor itu artinya diperpendek. Dijamak digabungkan tapi tetap dengan 2 salam. Artinya yang zuhur tadi 4 rakaat jadi 2 rakaat ditutup dengan salam. Yang asar juga tadinya 4 rakaat diperpendek jadi 2 rakaat juga ditutup dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi langsung dilakukan gitu. Setelah zuhur 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi, qomat, asar, 2 rakaat lagi, salam. Dulu. Niatnya sekali aja cukup. Sekali aja. Niatnya sekali aja cukup pada waktu kita mau sholat zuhur yang mau digabung dengan asar, niatnya cukup sekali. Saya berniat sholat zuhur dijamak dengan sholat asar dan dikosor masing-masing 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala. Udah cukup gitu aja. Jadi setelah salam langsung berdiri lagi, langsung ini lagi ya? Iya, setelah salam berdiri lagi langsung sholat lagi yang asarnya. Di takbiratul ihram lagi? Iya, yang maghrib dan isya juga begitu. Tapi kalau yang maghrib dari 3 rakaat nggak boleh jadi 2 rakaat, Pak. Tetap 3. Oh, tetap 3 ya? Ya. Zuhur 4 rakaat jadi 2, asar 4 rakaat jadi 2, maghrib 3 tetap 3, isya 4 jadi 2. Itu sholat-sholat yang ketika kita sedang melakukan perjalanan. Tapi perjalanannya ini perjalanan yang seberapa jauh nih, Pak? Nah, gitu. Ini nanti ada beberapa pendapat. Ada yang mengikuti hadis yang perjalanan yang boleh dijamak qasar itu yang setelah melebihi kurang lebih ya Bu ya, kurang lebih 90 km. Tapi ada juga yang mengambil hadis cuma 5 km. Itu boleh. Dan ketika kita mau melakukan perjalanan, kita bisa melakukan sholat jamak qasar itu pada saat kita sedang di perjalanan, di tengah perjalanan, atau sebelum perjalanan pun kita boleh sholat di jamak dan di qasar. Karena kita sudah mau melakukan perjalanan. Nah, ketika kita menginap di suatu tempat, itu ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang 3 hari pertama boleh jamak qasar, hari keempat sudah full gitu. Ada juga yang 4, ada yang 10, nanti ada yang bilang selama perjalanan gitu. Pokoknya selama kita tidak berniat untuk mukim di suatu tempat tertentu, ya selama itu juga sholatnya jamak qasar. Ada yang bilang begitu juga. Bapak jangan khawatir, mau ngikut yang mana itu sesuai dengan kemampuan Bapak. Gitu. Jamak qasar. Jamak qasar. Saya dulu gitu Pak. Ketika waktu saya baru-baru belajar, saya punya guru seorang Habib di Pelabuhan Ratu, sudah almarhum. Ketika baru-baru saya belum tahu yang namanya jamak qasar kan Pak. Ya pergi-pergi aja, jarak sudah memenuhi syarat lah gitu lah. Ketika sampai di rumah Habib sedang santai, waktunya sholat asar. Sholat kata Habib itu kan, jamak qasar. Saya bilang, saya kan lagi santai, kenapa harus jamak qasar? Saya bilang, saya mau 4 rakaat aja. Jangan sombong sebenarnya. Itu sedekah dari Allah gitu katanya. Jangan ditolak gitu, gitulah. Ya udah akhirnya baru saya ikutin. Oh dulu masa kalau kemana-mana tetap aja 4 rakaat gitu. Ternyata ada sedekah, ada kemudahan yang diberikan buat kita. Gitu. Nanti Bapak belajar pelan-pelan. Iya tadi. Step by step Pak. Bapak ini mau nanya sama Ko Dani, dia bilang katanya apa lupa gitu, makanya pengen nanya itu ya. Nanti misalnya ada yang lupa, WA saya aja. WA aja. Insya Allah yang saya bisa jawab, saya insya Allah jawab. Kalau nanti kan sholat di rumah gitu, ini kan kadang-kadang suka banyak lupa gitu Mas, gerakan-gerakannya atau apa. Kan kalau saya kan nggak boleh jadi imam kan, kalau perempuan. Nggak boleh. Jadi tetap harus sendiri-sendiri ya. Gini, selama Bapak sedang belajar, lebih baik kalau laki-laki Pak, sholat wajibnya tuh harus di masjid. Ya, kecuali kalau Bapak punya halangan yang syar'i, uzur yang syar'i. Syar'i itu maksudnya misalnya sakit gitu ya, atau sedang bepergian atau apa. Tapi kalau tidak ada halangan yang syar'i, Bapak kalau sholat di masjid itu Bapak 27 derajat lebih tinggi pahalanya Pak daripada Bapak sholat sendiri di rumah. Jadi laki-laki sholatnya di masjid, perempuan sholatnya di rumah. Nah, ketika Bapak sedang belajar, Bapak belum bisa sholat sendiri kan, belum tahu maksudnya urutan bacaan gitu.
nggak apa-apa Bapak ke masjid aja, tinggal sebagai makmum. Makmum itu artinya sebagai jamaah. Kita ikutin aja gerakan orang-orang yang ada di situ. Setiap gerakan yang ada bacaannya, kalau Bapak belum hafal bacaannya, Bapak cukup sebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup. Kalau Bapak belum hafal bacaannya. Itu berapa kali kalau di semampunya Bapak aja. Oh, gitu. Selama imamnya baca gitu. Selama imam baca kita. Ya, nanti kalau imamnya sudah Allahu Akbar memberitahukan gerakan berikutnya, ya Bapak tinggal ikutin aja. Ketika sedang sujud, gitu ya. Ya, ketika sedang sujud juga baca aja subhanallah aja. Oh, jadi tapi dalam hati, Pak. Pada saat tiap gerakan tuh ada itunya ya, ada doanya ya. Ada doanya dan ada bacaannya. Ada bacaannya. Tapi dalam hati ya, Pak. Jangan yang lain nanti diem Bapak teriak sendiri ya. Subhanallah sendiri. Iya, dalam hati aja. Artinya gini, Pak. Bapak mengucapkan pakai bibir yang bergerak. Tapi suaranya hanya bisa didengar oleh kuping Bapak. Yang artinya sir atau dipelankan. Bukan berarti kita mulut diem ngomong dalam hati, bukan. Kita tetap mengucapkan tapi kuping kita aja yang dengar, jangan sampai orang lain dengar gitu. Jadi bibirnya tetap bergerak. Bibir tetap bergerak. Suaranya dipelanin gitu. Ya. Jadi walaupun kan kalau sholat subuh itu dijahar, artinya dikeraskan suaranya. Zuhur dan asar itu kan disir atau dipelankan suaranya. Tetapi buat masing-masing jamaah itu tetap menggerakkan bibirnya dengan suara yang hanya didengar oleh kupingnya sendiri gitu. Itu namanya sir, Pak. Nanti maghrib dan isya itu juga dikeraskan lagi. Bukan berarti bibirnya diem ya, Pak ya. Bukan dibaca dalam hati. Karena apa namanya tanda bahwa kita melakukan itu dengan yang sesuai dengan niat kita itu diperlihatkan dengan gerakan bibir. Kalau dalam hati istilahnya belum kelihatan benar gitu kita sedang membaca gitu loh. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Gitu, Pak. Nanti setelah itu kalau Bapak sudah bisa sholat yang fardu itu wajib. Nanti Bapak pelajarin lagi ada sholat-sholat yang namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu macam-macam, Pak. Ada sholat rawatib, ada sholat tahajud, ada sholat tobat, ada sholat istikharah, macam-macam. Ada sholat hajat, sampai ada sholat mutlak juga ada. Tapi Bapak pelan-pelan aja. Yang pertama-tama Bapak nanti ikuti atau yang coba lakukan itu adalah sholat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat-sholat yang mendahului dan mengakhiri sebuah sholat. Nah itu tidak semuanya ada sholat rawatibnya, Pak. Jadi kalau subuh ada yang namanya sholat yang mendahului, namanya sholat qobliyah. Ya, jadi 2 rakaat sebelum subuh, setelah qomat baru sholat subuh, sudah selesai, jangan sholat lagi. Kalau Bapak sholat lagi setelah subuh malah salah, itu malah nggak boleh gitu. Nanti ketika zuhur, sebelum zuhur ada 4 qobliyah, tapi dilakukan dengan 2 rakaat. Nanti setelah zuhur juga ada lagi 4, 2 rakaat. Asar setahu saya kalau nggak salah ada 2 sebelum. Setelah asar tidak boleh. Nanti begitu juga maghrib setelahnya bukan sebelumnya. Isya juga begitu, setelahnya bukan sebelumnya. Jadi total. Tapi nanti kalau udah pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Nanti Bapak kalau di masjid tinggal ikutin orang aja. Habis sholat maghrib, sholat lagi, itu berarti sholat sunnah. Bapak ikutin. Itu kalau Bapak sudah bisa sholat sendiri, gitu dengan bacaan. Bapak nanti makanya kalau sudah belajar sholat di rumah dengan bacaan seperti itu, apalagi sehari 5 kali, insya Allah cepet, Pak. Seminggu juga udah bisa sendiri. Saya dulu nggak pakai begitu. Istri saya print, Pak, bacaan-bacaan sholatnya di kertas, ditempel di dinding. Yang ketika saya menghadap kiblat gitu kan. Ketika kita belajar dengan baca, cepet. Insya Allah cepet. Nanti bacaannya, setiap sholat itu pasti ada bacaan yang namanya surat Al-Fatihah, Pak. Nah, Bapak pertama kali harus hafalin surat Al-Fatihah. Karena setiap sholat pasti baca Al-Fatihah. Nanti setelah sholat Al-Fatihah sudah hafal, baru hafalin surat-surat yang pendek. Surat-surat pendek itu dalam satu surat paling 3 ayat, 5 ayat itu. Bapak hafalin. Jadi kalau dalam satu sholat, kalau dia hanya 2 rakaat, berarti rakaat pertama Al-Fatihah diikuti dengan surat pendek. Rakaat kedua juga sama. Kalau dia 4 rakaat, yang ada Al-Fatihah dan surat pendek hanya 2 rakaat pertama. 2 rakaat pertama, habis itu tahiyatul awal, baru kemudian 2 rakaat terakhir hanya Al-Fatihah.
Setelah itu tutup dengan tahiyatul akhir. Sini catat. Bapak nanti kalau misalnya baca itu susah, Bapak nanti sholat boleh begini Pak. Nanti kan saya kasih nih bukunya nih. Bapak sholat bisa sambil baca buku begini kok. Kalau buat latihan Pak ya, sholat, benar-benar sholat sambil baca begini boleh. Nanti ada niatnya, ada bacaan sholatnya, ada gerakannya bagaimana. Ini ada gambarnya nanti Pak. Insya Allah dipermudah Pak, Insya Allah. Tenang aja, tenang. Bahkan nanti kan, Bapak kan nanti kan saya kirimin guru. Iya. Kalau misalnya Bu Yuyu nggak sempat ngajar Bapak, mendingan sama orang lain. Mending sama orang lain Pak. Kalau sama istri nanti ribut. Lain lah, rasanya beda Pak. Nanti malah ribut. Nanti ada nanti bisa bilang kamu sok pinter gitu kan, bisa begitu nanti. Mending sama orang lain, itu insya Allah cepet kok Pak. Kalau Bapak sudah hafal surat Al-Fatihah, insya Allah sampai kita dipanggil Allah tuh kita pasti hafal terus, nggak akan lepas itu. Dari kemarin tuh udah ngapalin tuh masih ada yang salah. Ada yang salah. Tenang Pak, santai Pak. Bahkan nanti ketika Bapak sudah mulai belajar Iqra, bahkan ketika nanti Bapak sudah mulai membaca Quran, kalaupun Bapak merasa kesulitan dengan satu kalimat misalnya, jangan kecil hati Pak. Kalau Bapak lagi susah baca satu kalimat, itu artinya Allah sedang sayang sama Bapak. Bapak sudah disuruh mengulang terus itu kalimat-kalimat itu. Bener Pak itu Pak. Jangan kecil hati, jangan pernah kecil hati. Yang kita baca di dalam Quran itu kan firman Allah. Insya Allah pasti dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Sama Allah dimudahkan, cuman ada iblis yang bikin kita lupa gitu ya. Iya, mesti diusir ya. Makanya Bapak setiap kali mau baca Quran kan selalu baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya, jadi baca itu dulu ya. Mau belajar Iqra pun baca itu Pak. Oh, A'udzubillah. A'udzubillah. Biar setannya pergi. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk gitu Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donditan dan Geraha Mualaf Jakarta ya. Yang mana pada hari ini 29 Agustus 2024, sekarang pukul 7:47 waktu Indonesia Barat. Di hadapan saya ada Bapak Heri Ramelan ya Pak ya. Iya. Beserta dengan istri Ibu Yuyu Mudianingsih, betul ya? Menyatakan diri bahwa Pak Heri dan Ibu Yuyu ini berniat untuk masuk Islam, betul ya, Pak Ibu ya? Pak Heri dan Bu Yuyu sudah datang ke studio Geraha Mualaf Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024 yang lalu, dan ketika kita sudah berdiskusi menyatakan bahwa keinginannya untuk masuk agama Islam pada tanggal 29 Agustus ini, betul Pak ya? Alhamdulillah kita semua sekarang sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan prosesi ini. Kami malah sudah siapkan sertifikat buat Bapak Ibu. Nah ya kan, karena sudah diskusi, sudah menyatakan keinginan, jadi kami sudah siapkan supaya nanti Bapak tidak perlu tunggu-tunggu lagi ya sertifikatnya. Nah ini adalah surat pernyataan memeluk agama Islam, ini untuk yang Pak Heri dan ini untuk yang Ibu Yuyu dan Pak Heri ya. Nah, nanti kita ingin mendengarkan Bapak dan Ibu masing-masing membaca surat pernyataan memeluk agama Islam ini. Namun ketika nanti sampai kepada 2 kalimat syahadat ini, nanti biar saya yang tuntun Bapak, ya saya yang tuntun Ibu. Yeah. Nanti setelah itu baru Bapak tanda tangan. Kacamatanya lupa. Oh, kacamata. Baik, terima kasih ya. Nanti ya Pak ya, setelah dibaca, setelah bersyahadat, baru nanti kita sama-sama Bapak tanda tangan dan Ibu tanda tangan. Nah, sekarang mungkin Bapak saya persilahkan untuk membaca mulai dari sini Pak, pernyataan masuk pernyataan memeluk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi
Allah hanyalah Islam, surah Al-Imran ayat 19. ayat 19. Ya. Dengan ini saya, Heri Ramelan, Nik nggak usah dibaca nggak apa-apa. Alamat juga nggak usah dibaca. Agama sebelumnya aja. agama sebelumnya adalah Kristen. Nih, dengan ini, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri, saya menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. ya, ditunggu sebentar Pak ya. Sekarang Ibu baca dulu dari sini. Ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Yuyu Mudianingsih, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak berjabat tangan dengan saya. Ibu Yuyu tolong tangan kanannya dengan menunjuk 1 jari. Nah, itu menunjukkan ketauhidan. Pak Heri ikuti dan Ibu Yuyu ikuti kata-kata yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab per kata. Nanti kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Sah ya, Rek ya? Alhamdulillah. Selamat. Saya ingin memeluk Pak Heri dulu nih. Alhamdulillah Pak Heri sekarang sudah menjadi saudara saya dalam seiman. Ya Pak ya. Mudah-mudahan Pak Heri istiqomah. Amin. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Doain terus, Alhamdulillah. Ibu selamat ya Bu ya. Makasih Kak Dode ya. Ya. Silakan Pak duduk dulu. Makasih. Yuli kalau mau kasih selamat buat Bu Yuyu boleh. Bapak tolong silakan tanda tangan di sini ya. Doain ya. Doain terus. Enggak apa-apa, nanti di rumah aja Pak. Ya. Ya, namanya boleh tulis Pak. Alhamdulillah. Akhirnya, ya. Alhamdulillah. Keren bener ya. Silakan Ibu tanda tangan. Nanti di rumah Bapak tinggal tempel foto Bapak aja sama Ibu ya. Rupanya waktu tadi di rumah dia cerita, dia udah yang pas kemarin kejadian apa namanya yang dia suka dengar apa namanya Channelnya Kodondi. Ya. Ini kan udah mulai nggak nyaman dia, udah mulai nggak nyaman. Nanti mungkin ceritanya nanti ya, tapi sebentar begini. Ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Heri dan Ibu Yuyu. Di dalam Islam kita memahami seperti ini Pak, bahwa setiap manusia sebelum dilahirkan, ya. Jadi kan kita ketika masih di alam ruh ya Pak ya, kita sebenarnya semuanya sudah pernah berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita lahir, kita sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya muslim, Pak. Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita semua. Nah, ketika nanti orang itu besar, dia mungkin menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, itu karena orang tuanya, ya. Nah, mungkin ketika dewasa seperti Bapak dan Ibu Yuyu ini sekarang sudah mendengar tentang Islam, bahkan sudah menerima Islam, dan bahkan alhamdulillah pada malam hari ini sudah memeluk Islam. Pak Heri dan Bu Yuyu ini sebenarnya bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrah manusia, Pak. Fitrah sebagai manusia yang hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan perlu saya sampaikan, ini sangat penting buat Pak Heri dan Bu Yuyu, bahwa ketika seseorang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, seperti Pak Heri dan Bu Yuyu sekarang,
dosa-dosa Bapak, dosa-dosa Ibu dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan, Pak. Insya Allah. Insya Allah Pak dihapuskan. Tetapi kebaikan yang Pak Heri dan Bu Yuyu pernah lakukan juga dari mulai akil balik sampai hari ini tidak dihapus, Pak. Tapi tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Insya Allah ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islamnya Pak Heri dan Islamnya Bu Yuyu insya Allah baik. Ya, nah itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ini adalah sebuah kabar gembira buat orang-orang yang baru masuk Islam. Dan untuk itu saya ingin memberikan, ini ada buku petunjuk sholat. Satu-satu ya biar nggak ngiri ya Bu. Di sini juga sudah ada ya? Belum. Belum. Oke, sekalian. Nah, ini saya sudah siapkan juga. Ini berarti buat Ibu Yu sama Pak Heri beda dong isinya. Nanti Pak Heri dikasih mukena, bingung kan? Nah, yang ada mukena berarti buat Ibu Yuyu, ya. Wah, yang buat Pak Heri nggak ada sarungnya ya? Oke, nanti kita susulin Pak sarungnya. Ini ada sajadah Pak. Nah, ini nanti di dalam sajadahnya juga ada bacaan sholatnya. Tapi yang penting Bapak bisa belajar dari sini. Iya. Quran habis ya? Yo. Quran masih habis ya? Waduh, masalah. Mohon maaf Pak, Qurannya sedang habis. Iya, Bu. Nanti kita kirim ke rumah ya Pak ya. Ini sementara itu saya kasih dulu, ini buku Iqra Pak. Nah, ini buku yang legendaris nih Pak. Ya, Bapak nanti seperti anak SD lagi ketika mulai belajar ini. Tapi jangan kecil hati Pak. Insya Allah mudah. Ya, ketika dilakukan dengan apa namanya istiqomah, insya Allah mudah. Saya berikan kepada Bapak Ibu ya. Dan mohon maaf Pak, sebelumnya tidak mengurangi rasa hormat kami buat ke Pak Heri dan Bu Yuyu. Orang-orang yang baru masuk Islam itu adalah orang-orang yang termasuk salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Nah, kami juga ingin memberikan zakat ini kepada Bapak Ibu. Tolong jangan dilihat jumlahnya Pak, ya. Tolong diterima aja dengan baik. Terima kasih. Ya, kami hanya melakukan amanah nih Pak nih. Ibu tolong diterima Ibu ya. Terima kasih. Nah, sertifikatnya mungkin bisa disimpan di sini Bu. Takut rusak. Saya foto dulu ya Pak ya. Sertifikatnya. Belum ada fotonya tapi. Nggak apa-apa, nanti Bapak tinggal. Yang penting kan saya nomor dan tanda tangan Bapak. Alhamdulillah. Saya masukkan ke dalam sini. Ada itu nggak kalau ada kegiatan apa namanya? Kalau yang baru masuk Islam Apa? Apa pengajian? Kajian. Ada Kajian. Iya, maksudnya kalau untuk orang yang baru masuk Islam itu nanti ada, kan dikirim ke rumah, ada orang. Ada kegiatan apa enggak? Itu Gitu. selain yang datang ke rumah untuk ada. Oh, ada juga ya. Insya Allah ada. Insya Allah. Ada nanti insya Allah kita kabarin Bapak Ibu ya. Kalau kita ada acara kita pasti undang. Insya Allah. Ya ini saya serahkan Bapak, ini saya serahkan Bapak. Terima kasih Kodan. Sama-sama kami juga mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita semua sekarang yang sudah kembali ke fitrah, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua nih Pak, kita semua nanti husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan Islam. Itu yang kita harapkan ya Pak ya. Alhamdulillah, saya senang sekali kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita menjadi golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak ya. Juga tidak lupa kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari api neraka dan azab neraka. Ya, itu hanya yang permohonan kita yang paling basic yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja ya Pak ya. Nanti setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, saya tadi masih penasaran nih yang semalam di gereja gimana? Mungkin kalau lebih santai Bapak bisa duduk di sini ya. Baik. Makasih ya, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu ya.
Nah, sekarang waktunya Pak Heri cerita nih. Saya penasaran bener. Apa yang dibicarakan Pak semalam Pak di gereja? Iya, waktu pas sebenarnya kita datang gitu kan. Aku datang sama istri, cuman jam 9 pagi kita kan janjian 9 pagi, kita pas tepat waktu datang jam 9. Bu pendeta datang, cuman nggak boleh masuk berdua gitu. Jadi karena karena saya kan pelayan istilahnya di situ, dia kan sebagai pendeta gitu. Jadi ini istilahnya mungkin kan intern, jadi karena mungkin dianggap saya itu lagi ada masalah gitu kan, dia sebagai KMJ-nya sebagai pendeta yang membimbing saya itu pribadi gitu. Maksudnya bergantian masuk atau memang ibu nggak boleh masuk? Nggak boleh. Ibu nggak boleh masuk? Nggak boleh masuk karena itu intern gitu, maksudnya antara pelayan lah gitu. Gitu, cuman ya pada saat masuk itu bicara, dia bilang gini, saya tuh berdoa tadi pagi katanya, dia bilang dia berdoa tadi pagi, apa yang mesti saya sampaikan sama Pak Heri katanya, dia bilang gitu sama Tuhan itu. Dia bilang dia sumpah katanya, saya pendeta katanya, saya dia bilang jawabannya tadi pagi percuma katanya ngomong sama Pak Heri katanya, karena dia udah punya jawabannya. Dia cuma untuk memuaskan nafsu hati. Ya, dia bilang seperti itu. Jadi saya bilang, saya dengerin aja dulu gitu kan, dengerin. Dia bilang seperti itu. Itu jawaban doa tadi pagi katanya, dia bilang gitu. Jadi terus dia ngomong. Nah, terus kemudian saya tanya gitu. Saya ngajuin pertanyaan-pertanyaan ke Bu Pendeta kan gitu. Bapak pendetanya juga ada? Enggak, Bu Pendeta ini kan perempuan. Perempuan. Memang pendetanya perempuan, gembalanya. Ya, jadi ketuanya di situ perempuan gitu. Ya, saya bilang, saya tanya gitu kan. Loh kan yang saya tanya semuanya kan juga dari Alkitab gitu kan. Saya dia bilang dia udah baca surat pengunduran dirinya. Kemudian masih berusaha untuk saya terus berpikir gitu. Dia bilang dia pikir saya tuh imannya lagi goyang gitu dia. Dan yang seperti pertanyaan yang saya sampaikan, dia bilang gini, ini pertanyaannya semuanya sama kayak pertanyaannya tadi istilah kalau orang mualaf gitu. Dia bilang sama kayak siapa Tantan tuh katanya, dia bilang. Tantan. Berarti dia tahu Donditan nanti. Makanya dia mau ngomong dia kayaknya mau ngomong Pak Dondi kan, cuman saya diam aja, saya nggak komen gitu kan. Sama dia bilang sama itu Nandar itu. Ustad. Dia bilang Ustad Nandar. Cuman saya pura-pura saya dengerin aja, nggak saya tanggepin gitu. Berarti ternyata update juga ya pendeta ya. Tapi dia tidak menjawab Pak, hanya bilang itu pertanyaan mualaf gitu. Ya, dia mungkin saya bilang yang pertanyaan itu, saya kan ayatnya yang saya minta, saya bilang saya juga Bu Pendeta coba jelasin ke saya. Kan di Alkitab kan jelas firman Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurangi. Saya bilang. Sedangkan kalau Bu Pendeta baca sejarah Bu Pendeta pasti tahu lah gitu kan. Bilang Kristen Ortodok Ethiopia 81 kitab, ya kan? Ortodok ya 78 ya. 78 ya. Terus Katolik ya kan 73, Protestan 66. Nah sekarang kok bisa 25 kitab dari itu kan firman Tuhan juga Bu Pendeta, saya bilang. Kok bisa hilang itu aja, saya bilang. Kan harusnya kan nggak boleh kalau secara kalau kita firman Tuhan yang udah kita baca kan nggak boleh. Harusnya itu kan firman Tuhan juga. Terus kok bisa kita anggap yang 66 aja yang benar ya kan? Dia bilang gini karena yang lain tuh contohnya kayak gini lah, itu istilahnya kayak umpamanya adat Batak gitu, itu masukin, nah itu kan sama kita nggak cocok gitu, jadi cerita sejarah gitu ya. Nah, istilahnya seperti itulah dia bilang. Cuman kan nggak mungkin 25 kitab isinya itu semua kan. Dan dalam hati saya bilang, udahlah, cuman Bu Pendeta ini kalau menurut saya harusnya kalau namanya firman Tuhan udah ditulis gitu kan,
apapun nggak boleh jadi alasan gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Karena begini Pak, mohon maaf saya potong nih Pak. Dari kitab-kitab yang ditolak oleh denominasi lain, contoh ya, surat Ester atau kitab Ester. Ada sebagian surat Ester yang ditolak, tapi di dalam kitab yang mereka pakai juga ada surat Ester, tapi isinya berbeda Pak, tambahan lah yang ini. Itu ditolak gitu, padahal sama-sama Ester gitu katanya. Nah, kalau memang itu dianggap bukan firman Tuhan, lah yang ini Ester dari mana, ini Ester dari mana gitu maksudnya. Contoh itu Pak. Kalau itu aku nggak tahu, makanya aku nggak bisa. Kalau tahu gitu pasti aku omongin saat itu. Oh, oke. Nah itu jadi catatan kita juga nanti. Oh jadi Esternya beda itu ya? Iya, sama-sama Ester. Tapi kalau yang ditolak itu adalah bisa dikatakan mungkin tambahan lah gitu ya. Tapi yang di dalam kitab yang Protestan ada kitab Ester gitu. Yang di Deuterokanonika dan yang Ortodok dan itu juga ada Esternya juga Pak. Sama-sama Ester gitu loh. Jadi kenapa yang Ester ini dianggap firman Tuhan, yang Ester ini bukan firman Tuhan gitu. Iya. Gitu. Iya, itu saya bilang kan alasannya kan jelas, saya di situ saya bilang bahwa saya ngundurin diri karena saya kan sebagai penatua itu harus menjaga kemurnian ajaran. Sedangkan ajaran itu kan maksudnya Bu Pendeta kan yang di dalam Alkitab ini kan saya bilang. Sedangkan saya tahu bahwa itu banyak ayat sisipan saya bilang kan. Saya bilang